Selamat siang, nama saya Beni Sardo, saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mereview jurnal tanggung jawab dokter dalam melakukan aborsi tanpa seizin ibu yang mengandung atau keluarga dalam perspektif hukum positif di Indonesia, yang disusun oleh dosen Tanti Kirama Utami dan dosen Aji Mulyana. Dilihat dari tingginya, angka aborsi yang clean meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka abortus atau pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta, angka yang tidak sedikit. Besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaulatan medis yang dideteksi sejak usia dini. Kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75. Mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ada perbedaan antara KUHP pidana dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang aborsi, tetapi dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarga-keluarganya. Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan penemuan yang reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan janin. Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak, tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataan aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan, disebabkan peraturan dan hukum yang kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Berdasarkan perumusan, masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, khususnya kebijakan formulasi di dalam merumuskan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter tanpa seizin ibu yang mengandung dan tanpa seizin keluarga. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan oleh berorientasi pada kebijakan. Namun, karena sasaran utama dan penelitian ini pada masalah kebijakan formulasi yaitu mengenai perundang-undangan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder. Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengaji atau menganalisis dan sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Sekian dari saya, terima kasih.